Mohon kesediaannya Bapak untuk dibuka langsung bingkisannya di hadapan kita, agar para tamu undangan sekalian juga ya menyaksikan langsung. Ya, kami butuh sosok pemimpin seperti Bapak, pemimpin yang mengayom dan pembaharu. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Kakanwil kita, Bapak Dr. Haji Syafruddin Badarung. Diberikan selama beliau menjabat. Ada banyak perubahan yang sudah terjadi sejauh ini. Dan penyerahan cenderamata ini adalah bentuk apresiasi terkhusus dari KUA Kecamatan Balanipa kepada Bapak Kakanwil kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Bapak Dr. Haji Syafruddin Badarung MPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan unsur pemerintah daerah setempat, baik kabupaten maupun kecamatan, sekaligus Tripika yang hadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Pak Danramil. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanahan Polewali Mandar. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar beserta seluruh jajaran dari kantor Kemenak sampai ke madrasah maupun KUA. Yang saya hormati Kabid Bimbingan Masyarakat Islam beserta seluruh jajaran juga yang hadir. Yang saya muliakan para tokoh agama dari MUI hadir, mungkin dari Ormas hadir, seluruh tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan ataupun wanita, dari majelis taklim, seluruh para alim ulama yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Jika ada yang beragama lain, agama selain Islam, saya ucapkan selamat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Seluruh hadirin hadirat, wabil khusus Kepala KUA yang sudah memberikan cenderamata. Saya tidak tahu, biasanya kalau orang diberikan cenderamata ini berarti perpisahan. Ya. Seluruh Kepala KUA yang hadir serta penghulu penyuluh, seluruh hadirin hadirat yang hadir secara in maupun out. Jadi hadir in dan hadir out. Hadirin hadirat. Karena ada, saya lihat YouTube ya. Ada YouTube, saya lihat ada lain-lain di kanal media. Seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mohon maaf kalau agak terlambat datang tadi. Dan saya berterima kasih sudah diterima dengan, saya tidak menyangka diterima dengan cukup membanggakan sebagai bagian dari masyarakat Balanipa. Saya sangat berterima kasih karena seingat saya, pesan saya kepada Kepala KUA, tidak usah ramai-ramai, cukup saya datang, kita ngobrol-ngobrol minum kopi gitu aja, itu sudah pengresmian, saya bilang. Tapi ternyata Pak KUA membuat seperti ini dan saya berterima kasih karena saya diterima sebagai keluarga besar masyarakat Balanipa.
Sekali lagi saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam saya aturkan, dan kita sama-sama di hari yang baik ini kita aturkan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini kita masyarakat harus tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Mungkin masyarakat tahu bahwa Kementerian Agama ini cuma ngurus haji, cuma ngurus madrasah, pondok pesantren, nikah, ya, itu aja yang utama. Itu aja yang utama. Padahal satker kami yang terkecil, yakni KUA, yang ada di kecamatan, satker terdepan, itu tugasnya ada 10, Pak. Ada 10 tugasnya. Semuanya layanan keagamaan. Semuanya layanan keagamaan. Dari pernikahan, ya. Banyak juga orang yang tidak senang KUA-nya sudah di tengah-tengah begini, Pak. Dia suka di jauh-jauh supaya tidak terlihat ngurusnya. Ya. Ada juga orang yang mau nikah tapi dia suka tidak ketahuan gitu ya. Nah, jadi karena kalau orang datang ke KUA pasti orang menganggap bahwa itu urus nikah. Jangan sampai kita yang udah tua-tua begini tiba-tiba mampir di KUA, mau apa itu Bapak itu? Mau nikah lagi. Padahal ngurus warisan. Ya. Padahal sedang ngurus zakat, padahal sedang ngurus wakaf, ya. Itulah tugas-tugas yang ada di KUA. Bapak dan Ibu, sekarang bahkan Pak PJ itu sempat ngobrol, Pak PJ Gubernur itu sempat ngobrol karena beliau mantan Dirjen Dukcapil. Kemarin pas jalan dengan saya semobil di saat Natal, jalan dengan kami sama-sama, itu beliau mengingatkan kembali, Pak Kanwil, ketika saya Dirjen Dukcapil, itu saya minta Kementerian Agama mengurus semua orang yang nikah, agama apapun. Dan itu saya minta diurus oleh KUA, tidak oleh Dukcapil. Karena cuma Islam yang diurus oleh KUA ini, Pak. Cuma Islam. Padahal kita bukan KUAI, kantor urusan agama Islam. Tidak, Pak. Dalam nomenklatur, kita adalah kantor urusan agama. Berarti semua agama, Pak. Itu menurut Pak PJ ketika beliau di Dirjen Dukcapil. Bagaimana perkembangannya itu Pak Kanwil? Saya bilang kita sudah coba ajukan ke DPR. Dan pembahasannya alot di sana. Karena dengan berbagai ini. Karena selama ini agama lain itu diurus oleh Dukcapil, Pak. Pencatatannya. Nah diminta oleh Dukcapil, udahlah kami ini cuma ngurus orang lahir aja dengan orang meninggal gitu. Kependudukan aja, urusan nikah itu urusan Kementerian Agama. Nah kalau itu disetujui oleh DPR, bahwa KUA itu menjadi pusat layanan keagamaan, maka semua agama harus dilayani di KUA, Pak. Nikahnya. Jadi bisa saja kepala KUA bukan lagi muslim, tapi non muslim. Tapi bukan berarti misalnya Pak KUA ini karena penghulu lalu dia mau menikahkan orang yang beragama lain. Enggak, kan begitu. Tetap pendeta atau pandita atau pastor yang menikahkan. Tapi pencatatannya, administrasinya, nah itu dicatat di sini supaya sudah jadi satu pintu. Jadi gitu Pak. Dan itu akan bisa saja terjadi, cuma pembahasannya alot karena merubah undang-undang. Bahkan Pak PJ kemarin itu begini aja Pak Kanwil, jangan rubah undang-undangnya, cuma minta undang-undang direview di MK. Kalau MK putuskan disetujui, nah tidak perlu rubah undang-undang, tapi keputusan MK itu yang digunakan. Wah ini lebih mudah, saya bilang. Kalau ada masyarakat yang tahu, dia lakukan seperti itu. Dan nantinya Pak KUA, wah kantornya harus memang benar-benar fit seperti ini. Jadi itu. Nah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apa sebenarnya, kenapa kami bisa membangun nanti sekarang? Kementerian Agama ini KUA, mungkin KUA Balanipa yang lama,
dibangun tahun 80-an atau mungkin ya 60-an, 70-an ya. Kenapa nanti sudah mungkin 40 tahun baru bisa membangun? Jadi Bapak dan Ibu, apa dana yang kita gunakan ini? Ini bukan berasal dari pajak. Ini bukan berasal dari dana masyarakat. Bukan, Pak. Ini berasal dari dana apa ya? Kalau saya bilang itu berlipat, faedah manfaat gitu. Sudah faedah, manfaatnya lagi, Pak. Diambil manfaatnya dari dana haji. Dari dana haji. Makanya gedungnya harus ada melekat kata haji di situ. Supaya syar'i, Pak. Walaupun cuma namanya. Karena yang punya jamaah haji itu bukan kami, bukan Kakanwil, bukan Kakan Kemenak, bukan Kabit Haji yang punya jamaah. Yang punya jamaah haji itu adalah KUA. Jadi jamaah haji di Sulbar ini yang punya itu siapa sebenarnya? KUA, Pak. Bukan kami. Makanya KUA yang wajib melakukan manasik. Berapa kali, Pak? Wah, manasik. 8 kali. 8 kali manasik. Nah, agar supaya manasik haji bisa dilakukan di KUA, maka KUA harus punya gedung yang bagus. Siapa yang membangun? Ya jamaah. Jamaah haji. Jadi itu membangunnya. Caranya dengan bagaimana? Kementerian Agama diberikan pinjaman. Jadi ini hutang, Pak. Hutang yang diberikan ke Kementerian Agama dalam bentuk sukuk. Dengan skema proyeknya adalah surat berharga syariah negara. Pinjaman yang diberikan untuk membangun ini. Bagaimana cara mengembalikannya? Nah, ini lucu. Kan kita ini enak meminjam, Pak, tapi mengembalikannya yang pusing. Ya, apalagi ini syariah. Tidak boleh main-main. Skemanya harus jelas, harus disetujui oleh MUI pusat, harus disetujui oleh minimal 2/3 ormas. Agar itu sesuai dengan syariahnya. Makanya aturan nikah ini dirubah. Nikah di KUA, nikah ini akadnya, Pak. Ya, jadi kalau kita bilang nikah ini jangan kawin, Pak. Ya, jangan kawin. Kawin ini banyak jalan untuk kawin, Pak. Tapi nikah cuma satu jalannya. Harus ke kantor yang resmi. Ya, kalau kawin ini ya Pak ya. Kalau kawin ini banyak jalannya, Pak. Kalau orang mau kawin, Pak, dia suka KUA-nya yang tersembunyi, Pak. Ya, tersembunyi itu orang yang mau kawin. Kalau orang mau nikah, dia cari KUA yang terdaftar. Pasti gitu. Nikah di sini, akad nikah dilaksanakan di sini 0 rupiah, bukan gratis. 0 rupiah, karena 0 rupiah dengan gratis beda. Kalau gratis tidak ada angka, kalau 0 ada angka, Pak. Itulah cara membayar secara syariah. Lalu di mana uangnya? Nah, di mana uangnya untuk membayar ini? Jadi gini, Pak. Pemerintah itu wajib memberikan layanan kepada masyarakat. Wajib memberikan layanan kepada masyarakat. Jika gedung ini melayani masyarakat selama 20 tahun sampai 25 tahun, maka insya Allah hutang itu lunas. Daripada orang setiap mau nikah minta uang ke pemerintah, Pak kami mau nikah tapi di gedung sana Pak tolong bayarkan. Tidak. Silakan gunakan gedung ini, mau akad silakan. Cuma kan kadang-kala masyarakat malu kalau nikah di KUA dianggap sudah ditangkap Pak Lurah atau ditangkap Satpam padahal tidak. Tren yang ada di kota besar itu nikahnya di KUA karena keren. Bukan gratisnya, bukan 0 rupiahnya. Tapi memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu hak kita masyarakat. Kita berhak menggunakan ini. Ormas, Pak Camat mau rapat, boleh pinjam gedung
aulanya Pak, kalau tidak ada Pak Kapolsek silakan masyarakat ormas, karena ini adalah pusat layanan keagamaan. Jadi itu, dengan dimanfaatkan itu maka insya Allah hutangnya lunas. Tapi tetap ada yang bertanya, tapi kan tidak ada uangnya juga Pak. Nah, uangnya itu di mana? Bagi masyarakat yang ingin nikah, akad nikahnya di luar KUA, wajib bayar. Nah, itu wajib bayar. Kita sudah sediakan tempat, tidak mau digunakan. Maunya tetap di rumah, maunya tetap di masjid, maunya tetap di gedung. Nah, itu wajib bayar kepada negara. 600.000. Itu di luar amplop bagi kepala KUA, itu urusan lain. Ya. Kalau itu sedekah lah itu. Tidak boleh bilang infak Pak, sedekah. Ya, atau hadiah. Ya. Itu urusan lain. Tapi 600.000 ini harus disetor ke negara. Langsung ke rekening Kementerian Keuangan, ke negara. Dan itulah pendapatannya. Bapak dan Ibu, pendapatan nikah itu, ya, pendapatan nikah yang dari seluruh Indonesia, yang di luar kantor Pak, yang di luar kantor, itu mencapai 60 miliar. Kecil memang. Kecil. Tetapi sudah merupakan pemasukan negara. Ya, karena ini orang nikah ini Pak, biar Bapak bilang apa, dia tetap ngotot Pak. Tetap ngotot harus gitu. Ya. Maharnya aja biar mahal dia bayar Pak. Ya, apalagi cuma 600.000. Yang penting saya nikah Pak gitu. Makanya KUA ini dijaga dengan baik. Karena rata-rata pencurian atau pembobolan KUA yang dilakukan misalnya oleh para pencuri atau perampok itu bukan ngambil laptopnya Pak, ngambil buku nikahnya. Ngambil buku nikah. Itu banyak sekali KUA yang dibobol, laptop tidak hilang, buku nikah yang hilang Pak. Banyak buku nikah yang hilang. Karena itu, saking berharganya buku nikah dibanding laptop Pak. Jadi dijagalah dengan baik. Ini yang harus masyarakat tahu. Bahwa ini adalah hutang yang diberikan. Saya sangat bersyukur ini selesai di tahun 2024. Dan bukan hanya ini yang kita lakukan. Tahun lalu ini kami melakukan perombakan besar-besaran madrasah Polman Majene ini. Tahun ini saja 3 madrasah di Majene bongkar. 3 madrasah di Polman bongkar total-total. Untuk perbaikan. Perbaikan layanan pendidikan. Gitu. Dan ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Demi masyarakat. Kalau sudah begini kan ketahuan sekali layanannya. Kalau Pak Kuat tidak melayani dengan baik, pasti akan ada keluhan. Pak Kuat tidak melayani dengan baik, Pak. Saya tanya tentang bagaimana pembagian warisan, beliau bilang, saya tidak tahu. Pasti akan ada keluhan masyarakat. Kalau tidak kita layani dengan baik. Sehingga itu layanan ini sangat penting. Saya sangat berterima kasih, tadi banyak diserahkan, contoh saja wakaf, tanah wakaf. Ya, wakaf ini banyak bermasalah Pak. Dan wakaf itu belum hari ini masalahnya. Wakaf itu dituntut oleh keluarga, itu nanti sudah generasi kedua biasanya. Ada yang nuntut kuburan, ada yang nuntut masjid, ada yang nuntut KUA. Makanya kami tidak mau membangun jika itu tanah wakaf. Karena pernah KUA dibangun di atas tanah wakaf, begitu sudah jadi begini dituntut oleh keluarganya. Dituntut oleh keluarganya. Walaupun secara hukum kita menang, tetapi masyarakat tetap tidak mau. Keluarga di sekitar situ tetap tidak mau bahwa ini tanah kami. Ya terpaksa kami yang menyingkir. Orang Kemenak kalian harus keluar dari situ. Udahlah kasihlah aja sama mereka. Hibahkan. Sehingga itu tidak mau lagi kita membangun di atas tanah wakaf. Tapi harus di tanah negara milik Kementerian Agama. Tanah Pemda aja kita masih ragu-ragu.
membangun. Nah bisa saja diambil lagi oleh Pemda. Jadi itu. Sehingga itu KUA tahun ini mungkin ada satu KUA lagi yang akan kita bangun ya di sini. Kecamatan Alu ya satu. Tapi 3 madrasah sedang kita bongkar. Man satu Polman itu tinggal depannya Bapak yang ada gedung itu. Belakangnya sudah tidak ada gedung semua itu. Sudah tidak ada gedung semua itu Man satu Polman. Dibongkar total. Anak-anaknya itu nitip di SD-SD di sekitar situ. Karena kita ingin, karena sudah lama tidak pernah dibongkar, tidak pernah diperbaharui. Jadi kita berusaha memperbaharui layanan. Dan ini yang sedang kita lakukan. Kantor Kemenak Mamuju Tengah, Pak. Sudah 8 tahun tidak ada kantor, Pak. Ngontrak ruko. Saya bilang pokoknya tahun 2024 harus dibangun. Dan ini sudah ada anggarannya, cuma terblokir sedikit Pak. Masih diblok sedikit dan sedang kita proses buka blokir. Karena saya bilang jangan kita harus ngontrak terus segini, habis uang negara. Tiap tahun ngontrak 200 juta, sudah 7 tahun, 8 tahun. Berapa? 1,6 miliar Pak. Rugi. Jadi saya bilang harus bangun. Padahal untuk membangunnya cuma sekitar 2 miliaran kantor itu. Jadi kita harus melakukan. Makanya KUA di sekitar sini harus kita memang saya bilang harus memang segera. Polman, Majene, terutama yang besar-besar ini harus segera kita revitalisasi dengan cepat. Dan itu harus bergerak dengan cepat. Saya berterima kasih Badan Pertanahan bersinergi bersama, juga Forkopimda, mungkin Tripika juga bersinergi bersama. Kami sangat berterima kasih. Gunakan gedung ini, ya, Pak Kua, gunakan gedung ini dengan baik. Jangan sia-siakan gedung ini untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Karena Kementerian Agama sudah berusaha. Orang datang di sini cuma 0 rupiah, tidak bayar. Kecuali Pak Kua diundang nikah di rumah di sebelah situ tetap harus bayar 600 Pak. Pokoknya di luar pagar ini harus bayar 600. Itu aturannya. Ya, jadi kalau nikah di rumah sebelah sini harus 600. Gitu. Karena itu batasnya adalah area KUA ini. Bapak dan Ibu, beberapa hal yang juga perlu kami sampaikan bahwa tentang haji. Haji ini istitoah menjadi hal yang penting. Nah, sekarang ada aturan baru lagi. Ini supaya masyarakat tahu. Istitoah kesehatan. Dinyatakan sehat dulu, baru bisa melunasi. Kemarin saya memantau, sudah berapa yang melunasi dari 1.600 jamaah kita Sulbar. Pak, baru 20-an orang Pak. Waduh. Tapi pemeriksaan kesehatan bagaimana? Semua sedang dalam pemeriksaan kesehatan Pak. Dan sedang diverifikasi oleh tim kesehatan. Apakah itu puskesmas, apakah rumah sakit daerah. Jadi sehat dulu, baru melunasi Pak. Nah ini aturan yang sedang berlaku. Jadi masyarakat harus diedukasi. Jangan sampai salah menerima informasi. Pelunasan sekarang sedang dibuka, sudah dibuka pelunasan jamaah haji. Yang sudah terdaftar silakan meriksa kesehatan dulu. Jadi nanti sudah dinyatakan lolos tes kesehatan, baru itu silakan Anda lunasi. Anda lunasi dan tidak periksa kesehatan, tidak bisa. Tahun kemarin kami tidak memberangkatkan satu jamaah gara-gara tidak vaksin kedua. Tidak vaksin COVID kedua. Dia merasa, COVID sudah selesai Pak. Oh ya, silakan. Anda ngeyel, nggak mau diatur ya silakan. Begitu tiba di Makassar tidak bisa berangkat. Nangis. Saya bilang kalau nangis sekarang tidak ada gunanya. Kemarin seharusnya Anda nangis karena sudah diingatkan. Gitu. Karena ini bukan regulasi yang kita buat-buat. Ini adalah regulasi kesepakatan antara Arab Saudi dan Indonesia.
Regulasinya adalah regulasi bilateral. Jadi ini harus jamaah tahu, harus masyarakat tahu bahwa proses pelunasan jamaah haji untuk sekarang ini sedang berlangsung. Biayanya sekitar 60 juta untuk dilunasi. Dan kita memantau baru sekitar 20 jamaah sesulbar yang melunasi karena sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi ini Bapak dan Ibu sebagai bagian penting dari informasi yang perlu kami sampaikan. Khusus untuk yang lain-lain tentang penerimaan pegawai di Kementerian Agama, kami ini sesulbar jumlah pegawai 1.700. Itu ASN murni. P3K 400-an. Jadi sudah 2.700 tambah 300 sudah sekitar 3.000 lebih pegawai sesulbar. Banyak Pak. Banyak sekali pegawai Kementerian Agama. Kamilah yang terbanyak. Kitalah yang terbanyak di Sulbar ini. Paling banyaknya di mana? Di Polman. Di Polman paling banyak. Sehingga itu saya membatasi untuk orang mau pindah dari mana ke Polman. Saya batasi dulu. Karena sudah penuh Pak. Sudah penuh. Ini kebijakan. Walaupun kadang-kala nangis-nangis, tapi ini harus kebijakan. Ini jangan sampai ada di sini yang mau pindah lagi. Ya, dari Pasangkayu ke Polman. Justru kalau Polman ke Pasangkayu cepat Pak. 1 hari selesai SK-nya. Percepat. Mau dari Polman ke Mamasa, dari Balanipa ke Mamasa, cepat Pak. Cepat saya ACC itu. Atau ke Mamuju Tengah, ketiga kabupaten itu cepat Pak. Tapi kalau dari 3 kabupaten itu mau ke sini, lambat. Pokoknya sabar-sabar. Ya, jangan mendesak. Karena telaahnya panjang. Kebutuhannya, anjapnya. Kalau ke sana, cepat. Nah, jadi ini juga informasi bagi Pak Kandep, jangan sampai. Ya, jadi kita berupaya agar supaya layanan ini terlayani dengan baik. Kementerian Agama hari ini sudah bukan Kementerian Agama yang dulu. Kementerian Agama hari ini adalah Kementerian Agama yang merupakan lembaga pemerintah yang harus benar-benar strategis. Harus strategis. Sehingga itu kita membenahi semua layanan, kita membenahi semua aspek yang ada di Kementerian Agama, termasuk KUA. Jadi saya ucapkan selamat Pak, gunakan gedung ini dengan baik. Kami berterima kasih, Bapak bisa menghadirkan majelis taklim, silakan gunakan. Ya, kalau ada yang tanya Pak, kenapa tidak ada bantuan masjid? Ya memang karena tidak ada Pak. Karena memang tidak ada. Kenapa tidak ada bantuan majelis taklim? Kenapa cuma sedikit? Karena memang cuma sedikit begitu Pak. Kuenya besar tapi dibagi oleh banyak orang, maka dapat sedikit-sedikit. Gitu. Kita cuma 6 kabupaten. Anggaran yang diberikan juga adalah khusus untuk 6 kabupaten. Dapatnya sedikit-sedikit. Jadi ya disyukuri apa yang ada. Sedikit-sedikit. Jadi gitu. Ya untuk pondok-pondok pesantren begitu juga bantuannya. Sedikit ya. Untuk para penyuluh alhamdulillah masih 1 juta per bulan. Sabar gitu ya. Sabar. Kalau kita jadikan 2 juta dengan 45.000 penyuluh, maka berapa triliun itu yang habis? Cuma untuk menaikkan lagi biaya. Jadi ini besar sekali karena pegawai Kementerian Agama itu 350.000 orang. Pegawai Kementerian Agama. Satker terbesar adalah kita Kementerian Agama. Mohon kesediaan Bapak Kakanwil, Bapak Kabid Bimas, dan Bapak Kandepak untuk membersamai di dalam prosesi peresmian ini yang akan dimulai dengan prosesi pelepasan balon ke udara.
berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya hadirin, balon telah dilepaskan ke udara oleh Bapak Kakanwil, dan selanjutnya kami arahkan untuk melangsungkan prosesi penandatanganan prasasti di teras utama kantor urusan agama atau gedung baru dari KUA Kecamatan Balanipa. Dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ya, Bapak Kakanwil baru saja selesai melangsungkan prosesi penandatanganan prasasti. Selanjutnya kami arahkan menuju kepada pintu utama dari kantor baru atau gedung baru KUA Kecamatan Balanipa untuk melangsungkan prosesi pengguntingan pita yang menandakan bahwa telah resmilah gedung ini dan diresmikan langsung oleh Bapak Kakanwil, Bapak Dr. Haji Syafruddin Badarudin. Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil Ya hadirin sekalian, prosesi pengguntingan pita Allahumma yang diawali dengan kalimat basmalah dan sholawat didampingi oleh ulama, Bapak Kakanwil menggunting pita pertanda telah resmilah gedung baru kantor urusan agama Kecamatan Balanipa.